Hi students, welcome back to school. Nah, pada tahun ini sudah tahun baru ya, tahun 2021. Nah, pada hari ini kita akan belajar PPKN kelas 5. Dengan siapa? Dengan Miss Via. Kalian sudah penasaran dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Let's check it out. Oke students, sebelum kita mulai Miss mau mengucapkan Happy New Year 2021. Miss harap kalian lebih punya semangat yang baru dan lebih rajin belajar lagi, oke? Jadi hari ini kita akan memulai pelajaran PPKN ya. Jadi kalian siapkan buku ESPS PPKN kelas 5. Semangat! So students, apakah kalian penasaran apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, seperti yang kalian lihat di layar, kalian sudah melihat beberapa tempat wisata yang cukup terkenal, ya bukan cukup ya, tapi sudah sangat terkenal sampai ke luar negeri ya, sampai ke luar negeri loh nih. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat beberapa tempat wisata yang sudah menjadi ikon bagi daerah-daerahnya tersendiri. Ya, dari itu satu itu Pulau Sabang, ada Danau Toba, Kota Tua dari Jakarta, Malioboro dari Yogyakarta, ada juga Candi Borobudur, ada juga Pulau Bali, dan juga ada Pulau Komodo, dan sampai yang ke ujung-ujung yaitu ada Pulau Raja Ampat dari Papua. Nah, dari layar kalian sudah bisa mengetahui bahwasannya kita akan mempelajari tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Apakah kalian sudah selesai dengan rasa penasaran kalian? Yuk kita mulai pelajaran kita hari ini. Buka buku cetak ESPS PPKN kelas 5 halaman 72. Check it out. Oke murid-murid, sebelum Miss menjelaskan lebih panjang, Miss ingin bertanya dulu kepada murid-murid sekalian. Apakah ada yang tahu apa itu keberagaman sosial? Nah, keberagaman sosial itu artinya masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku, agama, dan mata pencaharian. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwasanya negara Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi, masyarakat Indonesia mendiami ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, setiap pulau memiliki penduduk dengan suku, agama, dan mata pencaharian yang berbeda-beda. Nah, murid-murid sekalian, keberagaman sosial termasuk kekayaan bangsa dan sudah semestinya kita harus merasa bangga, ya. Bangsa dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia yang mendiami ribuan pulau adalah sebuah kekayaan yang jarang dimiliki oleh bangsa lain. Oleh karena itu, kita harus lebih bijaksana dalam menyikapi keberagaman sosial ini agar tidak terjadi perpecahan. Nah, seperti yang kalian lihat di gambar, di sana ada pasar terapung, ya. Jadi pasar terapung ini terdapat di daerah Kalimantan. Kenapa bisa terdapat di daerah Kalimantan? Jadi di daerah Kalimantan ini, di Pulau Kalimantan ini masih terdapat banyak hutan, banyak sungai. Nah, di Pulau Kalimantan ini memiliki sungai yang berarus tenang dan lebar, sehingga banyak digunakan sebagai pasar terapung. Dan yang kedua, di Pulau Jawa kalian bisa lihat ada pemandangan perkotaan, ya. Jadi sebagian besar pembangunan itu berada di Pulau Jawa karena kebanyakan penduduknya itu bekerja sebagai pegawai kantoran ataupun pegawai pabrik. Nah, dan yang ketiga kalian bisa melihat ada pemandangan di daerah pantai di mana beberapa rakyat Bali sedang melakukan ibadah. Jadi kebanyakan ya, bukan kebanyakan ya, tapi mayoritas masyarakat Bali itu beragama Hindu. Nah, murid-murid, disitulah kita bisa melihat bahwasanya Indonesia itu bukan hanya ada keberagaman adat, istiadat, ada keberagaman suku, tapi juga ada keberagaman agama. Dan yang terakhir ada suku Asmat, ya, suku Asmat ini mendiami Pulau Papua. Nah, jadi inilah beberapa contoh keberagaman sosial yang terdapat di negara kita, yaitu negara Indonesia. Jadi murid-murid sudah mulai mengerti ya, apa itu keberagaman sosial? Oke murid-murid, sekarang kita akan mempelajari tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia. Nah, sebelum Miss bercakap lebih panjang ya, menjelaskan lebih panjang dan memperkenalkan satu persatu gambar yang ada di dalam layar kalian, maka sebelumnya Miss akan menjelaskan sedikit tentang suku bangsa.
Nah, seperti yang kalian ketahui, kondisi Indonesia yang berupa negara kepulauan membuat masyarakatnya hidup berkelompok berdasarkan pulau tempat tinggalnya. Nah, kelompok-kelompok masyarakat tersebut kemudian membentuk suku bangsa. Nah, suku bangsa itu artinya sekelompok masyarakat di suatu daerah yang memiliki kesamaan fisik, bahasa, susunan masyarakat, dan adat istiadat. Nah, jadi murid-murid sekalian, kalian tahu nggak bahwasanya suku bangsa di Indonesia itu bukan hanya satu, dua, atau yang bisa dihitung dalam hitungan jari. Tidak, itu lebih dari sekitar 366 suku bangsa. Jadi kurang lebih suku bangsa di Indonesia itu berjumlah 366 suku bangsa. Banyak bukan? Nah, jadi sekarang Miss akan mulai memperkenalkan satu persatu suku-suku bangsa di Indonesia. Oke? Disimak ya. Nah, jadi yang pertama itu ada suku Aceh ya. Suku Aceh ini berasal dari Aceh. Lalu ada suku Batak ya. Suku Batak ini berasal dari tempat tinggal kita. Tempat tinggal kita itu di Pulau Sumatera Utara. Lalu ada suku Minangkabau. Suku Minangkabau ini berasal dari Sumatera Barat. Lalu ada suku Betawi ya. Suku Betawi ini berasal dari DKI Jakarta. Dan kemudian juga ada suku Sunda. Suku Sunda ini berasal dari Jawa Barat. Dan ada beberapa suku Sunda juga mendiami wilayah Banten. Nah, sehabis itu ada suku Jawa. Suku Jawa ini mendiami Jawa Timur, Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Nah, ada lagi juga suku Baduy. Nah, suku Baduy ini mendiami wilayah Banten, ya. Lalu ada juga suku Sasak. Suku Sasak ini dari Nusa Tenggara Barat. Dan yang selanjutnya bisa kalian lihat dari aksesoris penghias kepalanya itu dari suku Bali. Nah, jadi udah kelihatan banget ya, mereka ini Balinis banget ya, Bali. Nah, yang selanjutnya itu ada suku Dayak. Nah, suku Dayak ini berasal dari Pulau Kalimantan, ya. Lalu ada suku Minahasa. Suku Minahasa ini berasal dari Sulawesi, dari Pulau Sulawesi ya, tepatnya dari Pulau Sulawesi Utara. Lalu ada suku Toraja dari Sulawesi Selatan. Ada juga suku Bugis ya. Suku Bugis ini juga ada mendiami di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan. Lalu ada juga suku Ambon yang berasal dari Maluku. Dan yang terakhir ada suku Asmat yang berasal dari Papua. Nah, murid-murid sekalian, kalian sudah tahu ya bahwasanya negara Indonesia itu beragam akan suku bangsa. Nah, selain suku Jawa, selain suku-suku yang tadi disebutkan, sebenarnya ada satu suku lagi yaitu suku Tionghoa. Jadi, bangsa Tionghoa ini tidak murni berasal dari Indonesia, melainkan dari negeri Tiongkok. Namun, suku Tionghoa ini sudah menjadi salah satu bagian dari keragaman suku bangsa di Indonesia, anak-anak sekalian. Nah, perbedaan yang dimiliki masing-masing suku harus disikapi sebagai keberagaman yang indah. Nah, jadi meskipun memiliki perbedaan, setiap suku harus saling menghormati dan saling menghargai. Dengan demikian, kita bisa menghindari terjadinya perpecahan bangsa. Jadi kalian sudah mengerti ya murid-murid tentang keberagaman suku bangsa di Indonesia? Nah, selanjutnya adalah keberagaman agama di Indonesia ya. Jadi seperti yang kalian tahu ya, ada 6 agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat beragam tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, candi, atau nanti ada juga wihara dan kelenteng. Nah, murid-murid sekalian, itulah tempat-tempat ibadah agama yang ada di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Jadi, setiap penduduk di negara Indonesia itu diberi kebebasan untuk menganut atau beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, antara penganut agama satu dengan yang lainnya harus saling menghormati dan saling menghargai. Nah, salah satu sikap yang harus kita terapkan dalam menyikapi keberagaman agama di Indonesia yaitu sikap toleransi. Nah, apa itu toleransi, Miss?
Nah, toleransi itu artinya sikap menghargai adanya perbedaan agama di antara penduduk. Nah, toleransi ini dapat ditunjukkan dengan cara saling menghormati dan saling menghargai dengan adanya keberagaman tersebut. Nah, tujuan dari sikap toleran ini adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Cara mewujudkan sikap-sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya ya, kita sebagai siswa ya, kalau misalnya ada teman kita yang berbeda agama sedang beribadah, ada baiknya kita tunggu dulu mereka, kita tunggu dengan tenang, kita tidak boleh membuat kebisingan atau tidak boleh mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Nah, itulah contoh salah satu sikap toleran antar umat beragama. Jadi kalian sudah tahu ya, cara menyikapi keberagaman agama di Indonesia, murid-murid sekalian? Oke, pasti udah tahu ya, dengan adanya penjelasan dari Miss ini, kalian udah tahu bagaimana cara yang benar ya untuk menyikapi perbedaan agama di Indonesia. Oke students, setelah kita membahas tentang keberagaman suku bangsa dan keberagaman agama di Indonesia, sekarang kita akan beralih ke keberagaman mata pencaharian di Indonesia. Nah, sebelum Miss menjelaskan gambar yang kalian lihat di dalam layar, Miss akan menjelaskan sedikit apa itu mata pencaharian. Jadi seperti kalian tahu, setiap manusia itu harus bekerja ya, harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, pekerjaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah disebut mata pencaharian. Nah, jenis mata pencaharian di Indonesia itu biasanya menyesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Karena kondisi geografis di Indonesia itu beragam, otomatis mata pencaharian di Indonesia juga ikut beragam. Oke, seperti yang kalian lihat di gambar. Ya, ini kalian lihat dataran tinggi. Ya, ini adalah gambar dataran tinggi, di mana kalau biasanya di dataran tinggi, contohnya ya kalau di Brastagi, Brastagi termasuklah dataran tinggi. Nah, di sana kalian bisa lihat ya, banyak sekali ladang-ladang ya atau kebun-kebun. Nah, jadi kalau di dataran tinggi, mata pencaharian yang sering dikerjakan atau sering lakukan itu adalah seperti petani kebun teh, ya, petani kebun teh. Kenapa bisa jadi petani kebun teh? Karena memang teh ini ditanam di dataran tinggi, jadi pastinya memerlukan jasa petani atau tenaga kerja petani. Jadi kebanyakan yang bekerja di dataran tinggi itu profesinya sebagai petani kebun teh atau petani kebun, ya. Ada juga peternak sapi. Nah, itu kalau di dataran tinggi. Nah, Indonesia itu kan juga banyak pantai, banyak pesisirnya, pesisir pantai. Nah, kalau di pesisir pantai biasanya masyarakat Indonesia itu ada yang bekerja sebagai nelayan. Nah, nelayan yang menangkap ikan di laut kan? Nah, itu ada juga bekerja sebagai petani garam. Nah, itu kalau tinggalnya di wilayah pesisir pantai. Pekerjaan yang dominan itu ya nelayan dengan petani garam. Ada juga yang bekerja di dataran rendah. Jadi contohnya perkotaan ya, seperti Kota Medan ini termasuklah dataran rendah anak-anak sekalian. Jadi kebanyakan pekerjaan yang dilakukan di daerah dataran rendah itu contohnya seperti pedagang ya, yang menjual beli barang. Ada juga pekerja kantoran ya, pekerja kantoran, ada juga seperti pekerja pabrik juga. Nah, guru ya, dan yang lain-lainnya lah. Pedagang, kantoran, pabrik ya. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran rendah. Jadi kalian sudah tahu ya, keragaman mata pencarian di Indonesia itu apa-apa saja. Oke murid-murid, nah sekarang kita akan beralih ke keberagaman budaya di Indonesia. Nah jadi keberagaman budaya di Indonesia itu dipengaruhi beberapa faktor ya. Jadi faktor penyebab keberagaman budaya Indonesia itu yang satu
Itu karena kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan anak-anak sekalian. Jadi menyebabkan masyarakat itu hidup dengan berkelompok dan dengan kelompok-kelompok tersebut mereka membentuk budaya sendiri. Nah, hasilnya setiap pulau atau kelompok masyarakat memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, selain itu, faktor yang kedua itu juga karena memiliki kenampakan alam yang juga berbeda-beda. Nah, jadilah dengan berbagai macam kenampakan alam seperti itu turut membentuk budaya penduduk setempat. Ya, jadi keberagaman budaya Indonesia itu dibagi jadi 6 macam, ya. Dibagi jadi 6 macam seperti yang kalian lihat ya di gambar pertama. Di gambar pertama kalian bisa lihat ini seperti kumpulan judul-judul lagu ya. Ya, jadi Indonesia itu ya juga memiliki banyak sekali atau beragam ya lagu-lagu daerah ya. Lagu-lagu daerah. Jadi lagu-lagu daerah itu merupakan lagu yang syairnya itu menggunakan bahasa daerah setempat dan biasanya itu dinyanyikan saat upacara adat. Ya anak-anak sekalian ya. Jadi contoh-contoh lagu daerah itu contohnya seperti apa ya Miss ya? Contohnya seperti Ampar-Ampar Pisang ya. Ampar-Ampar Pisang itu dari Kalimantan Selatan. Ada juga Burung Kakak Tua dari Maluku, ada juga Butet dari Sumatera Utara, ada juga Solerang dari Riau, ada juga Apuse dari Papua, ada juga Sue Orajamu dari Jawa Tengah, ada juga Sing Sing So ya, Sing Sing So juga dari Sumatera Utara, ada juga Gundul Pacul itu dari daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi banyak lagi selain dari yang tadi disebutkan banyak lagi lagu-lagu daerah di Indonesia. Yang kedua itu ada keberagaman adat istiadat ya. Jadi keberagaman adat istiadat di Indonesia itu karena budayanya berbeda-beda, otomatis adat istiadatnya juga berbeda-beda. Yang kalian lihat ini adalah adat istiadat dari Pulau Bali yaitu upacara ngaben. Ya, jadi upacara ngaben ini adalah upacara pembakaran mayat. Ya, ada juga selain dari ini ada juga lompat batu. Nah, lompat batu ini merupakan upacara adat dari Pulau Nias, dari suku Nias dari Sumatera Utara. Jadi selain dari itu juga ada beberapa tarian tradisional ya. Nah, tari tradisional yang sudah terkenal itu contohnya tari kecak ya, tari kecak, tari pendek. Nah, itu semuanya datangnya dari Bali. Nah, itu keberagaman adat istiadat. Nah, selain dari adat istiadat, ada juga keberagaman alat musik ya murid-murid sekalian ya. Jadi, alat musik digunakan untuk mengiring pertunjukan tari tradisional. Nah, alat musik di Indonesia tradisional itu ada dibagi jadi alat musik yang ditiup, dipetik, ataupun dipukul. Nah, setiap provinsi memiliki alat musik tradisional yang khas. Contohnya gamelan Bali, ya. Itu salah satu alat musik di Indonesia yang cukup terkenal ya, yang digunakan untuk mengiring tari, ya. Ada juga Sasando dari Nusa Tenggara Timur, ada juga dari Nusa Tenggara ya, bukan Nusa Tenggara Timur saja, ada juga angklung, angklung itu dari Jawa Barat ya. Jadi selain dari itu banyak lagi alat-alat musik daerah di Indonesia. Oke? Dan habis itu ada lagi keberagaman ya, keberagaman pakaian adat ya. Jadi kalian bisa lihat pakaian adat itu juga termasuk keberagaman budaya Indonesia. Jadi pakaian daerah itu digunakan pada saat upacara adat ya, seperti pesta pernikahan ya. Pakaian adat itu pada umumnya terdiri atas penutup kepala ya, seperti kalian lihat di gambar, baju, celana, dan aksesoris-aksesoris lainnya. Nah, salah satu upaya pelestarian pakaian daerah adalah dengan cara menggunakannya atau membuat pameran baju-baju adat, ya.
Dalam berbagai kegiatan tradisional pun boleh dipakai ataupun dalam pameran nasional. Itu cara untuk melestarikan pakaian adat yang ada di negara Indonesia. Nah, selain dari itu ada juga keberagaman senjata tradisional, ya. Seperti kalian lihat di sana banyak sekali senjata tradisional ya yang digunakan beberapa suku bangsa ya. Kalian bisa lihat contohnya ada rencong. Rencong itu senjata tradisional dari Aceh. Ya, ada golok dari Jakarta, celurik dari Jawa Timur, ada juga surik dari Nusa Tenggara Timur, badik dari Sulawesi Selatan, dan ada juga pisau belati dari Papua. Nah, jadi sebenarnya senjata tradisional ini dulunya ini memang digunakan untuk berburu hewan. Namun sekarang sudah diubah kegunaannya sebagai pelengkapan dalam upacara adat. Nah, ada senjata yang dilapisi dengan kayu atau kulit, ada juga yang dihiasi dengan bulu-bulu binatang. Ya, jadi itulah keberagaman senjata tradisional yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir ada keberagaman bahasa daerah, ya. Jadi bahasa daerah di Indonesia itu banyak sekali ya. Nah, sebelum Miss menutup pelajaran kita hari ini, Miss akan kasih tahu apa itu bahasa daerah ya. Jadi bahasa daerah itu bahasa yang digunakan di suatu wilayah. Ya, jadi bahasa daerah itu digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat di suatu daerah. Nah, meskipun memiliki perbedaan bahasa ya murid-murid sekalian, karena daerahnya banyak, bahasanya pun banyak, meskipun berbeda, bahasa Indonesia itu, bangsa Indonesia itu tetap dipersatukan oleh bahasa kita, yaitu bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Oke, jadi itulah kumpulan keberagaman budaya di Indonesia murid-murid sekalian. Sudah mengerti ya? So students, sekarang kita sudah berada di penghujung video pembelajaran kita kali ini. Miss berharap dengan sangat ya, dengan adanya video dan penjelasan Miss, kalian sudah bisa lebih memahami keberagaman sosial dan budaya di negara kita ini. Oke? Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat, dan jangan lupa ya, konsumsi makan makanan yang bergizi, dan jangan keluar kalau tidak ada kepentingan ya murid-murid sekalian. Thank you for watching this video and see you on the next video. Bye-bye.